Mau jadi YouTuber gaming dan punya banyak subscriber, tapi cuma punya HP kentang? Di video ini kita akan sama-sama belajar dengan Bang Momoy Android Gamer tentang bagaimana caranya menjadi YouTuber gaming low budget dan beberapa tipsnya. Simak videonya sampai habis. Dulu aku juga kontennya gameplay persis kayak Mas Andri Tama. Dulu zaman channelku masih namanya Gamer Kere. Itu aku main game-game yang ya jadul-jadul kayak gitu karena keterbatasan perangkat juga. Dulu juga cuma pakai HP kentang, bisa cuma pakai HP kentang, bisa cuma pakai HP kentang. Tes tes tes. Halo. Nah, suaramu udah masuk. Halo. Suaraku udah masuk. Udah, aku juga udah record nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penuh perjuangan. Banget. Yang penting bisa lah ya. Pantas lo malam. Walaupun nggak jadi Iya. live stream. Pantas malam tadi tuh aku mimpi nggak enak. Ternyata ada artinya itu mimpi, Mas Bro. Jadi gimana nih, sehat? Wah, Alhamdulillah. keren nih. Sibuk apa nih? Biasa Mas, masih ngomong anak, ngurusin rumah, mainan YouTube. BTW kacamata aku mana? Nah, biar tampan. Bismillah. Allah Akbar. Ikutan. Ngapain kita? Sesuai judul dan pembicaraan kita yang telah lalu, kita akan membahas tanya jawab masalah hal yang berkaitan dengan YouTube gaming, ya kan? Kita interogasi Bang Momoy Android Gamer. Halo. Gimana nih? Pertama. Oh ini langsung nih? Waduh, aku gimana mulainya ya? Gak tahu nih, langsung aja. Ya terserah. Oke. Pertama, nih sebenarnya kan orang-orang dari channel aku banyak yang nanya gimana caranya bikin channel dari nol pakai modal HP. Tapi di bawahnya itu kita mesti punya modal selain dari peralatan, yaitu dari karakter pribadi si kreator sendiri gitu. Menurut Akang, modal awal jadi YouTuber gaming dari segi peralatan sama dari segi pribadi karakter itu apa sih yang mesti dipunya gitu loh? Oh berarti modal buat mulai jadi YouTuber gaming ya? Iya. Oke. Karena tadi yang disebutin itu dari peralatan sama dari orangnya berarti kan? Dari calon YouTubernya kan? Ya intinya itu ya kan. Kalau dari peralatan sebenarnya prinsipnya gini, karena kita konsepnya kita YouTuber gaming low budget ya. Itu saya perlu menekankan kalau kalian itu mulailah nge-YouTube dengan peralatan kalian seadanya aja, punyanya apa, itu dulu. Jadi kalian itu peralatan nggak perlu yang harus kan banyak tuh. Pas itu kapan itu aku pernah beberapa kali juga dicurhatin sama orang-orang, Bang pengen nge-YouTube cuman peralatanku HP ku masih kentang segala macam, belum ada laptop segala macam. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting kalian tuh mulai dulu aja pakai peralatan yang kalian punya gitu. Kalian punyanya HP low spek, spesifikasinya rendah, nggak apa-apa, mulai aja. Selama itu HP udah bisa buat nge-record, karena kita fokusnya di gaming ya, buat nge-record gameplay kalian, buat nge-record suara kalian, itu udah cukup banget menurutku buat memulai. Nggak usah nunggu ntar-ntar lah, karena ada beberapa alasan nih kenapa aku bilang mulainya dari sekarang. Yang pertama, ada satu fakta kalau saat ini itu udah ada sekitar 30 juta channel YouTube aktif. Dan itu jumlahnya Indonesia di seluruh dunia, dan itu jumlahnya bertambah setiap harinya. Jadi artinya saingan kalian itu kalau kalian nunda-nunda itu bakalan tambah banyak. banyak. Nah,
Kalau nggak mulai dari Iya, masuk sekarang, akal, masuk akal. nantinya juga bakalan berat gitu, tambah berat lagi gitu. Terus yang kedua, kita tuh ngomongin YouTube itu sebagai industri kreatif ya, yang mana itu tuh nantinya kedepannya bakalan tambah maju lagi. Dan ini aku juga udah nemu statistik kalau sekitar 180 juta orang penduduk Indonesia, sekitar 70% penduduk Indonesia itu adalah pengguna aktif YouTube. Jadi sekitar 70% Indonesia sebagai viewers entah pokoknya mereka pengguna aktif YouTube. Nah, itu artinya itu kan pangsa pasarnya gede banget dah. Dan itu udah terbukti Banget. Yang namanya industri kreatif kayak YouTube kayak gini, itu tuh industri yang bakalan bertahan, bisa survive bahkan di tengah-tengah pandemi. Kita tahu sendiri kan kalau industri-industri lain itu banyak yang anjlok, bangkrut. Sementara kita sebagai kreator, ini bukannya saya membanggakan atau gimana ya, tapi memang faktanya seperti itu. YouTuber masih bisa hidup dengan penghasilan dari YouTube-nya, padahal industri-industri lain itu bisa jatuh karena pandemi ini. Nah, kita kan nggak tahu ntar kedepannya kayak gimana, ya nggak minta juga sih, cuman kan nggak tahu juga nantinya kedepannya gimana. Nah, makanya kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kalian itu nanti bisa kalah start dengan yang mulai sekarang, karena ini industri bakalan tambah pesat lagi perkembangannya nanti ke depan gitu loh. Paham kan maksudnya? Gitu. Jadi banget. mulailah pakai peralatan kalian seadanya. Kalian punya HP, monggo langsung coba aja langsung. Itu kan HP sekarang udah bisa buat ada kameranya juga, bisa buat ngerekam gameplay kalian, udah ada mic-nya juga. Itu bisa tinggal nanti kalian utak-atik lah. Lighting juga kalian pakai seadanya itu. Terus buat persiapannya tadi dari sisi orangnya ya. Kalau menurut saya cuma ada tiga dari sih. Segi orangnya kan? Ada tiga. Yang pertama, tentang orangnya. Yang pertama, kalian harus punya waktu. Kalian harus punya energi. Yang kedua, dan yang ketiga, kalian harus punya ini nih. Maksudnya, karena ya itu tadi. Kenapa saya bilang kalian perlu otak? Karena memang ini kita ngomongin industri kreatif. Nanti kedepannya itu kalian harus banyak mikirin ide-ide konten apa yang bakalan kalian bikin di video kalian, di channel gaming kalian itu. Terus masalah waktu itu jelas, kalian memang harus meluangkan banyak waktu di YouTube dan energi juga. Dan saya juga perlu wanti-wanti nih, saya udah pernah ini omongan ini saya nyangkut banget lah di kepala saya. Ini omongannya Mas Den Jesse, yang namanya orang-orang yang mau jadi YouTuber itu tuh orang-orang gila sebenarnya. Kenapa dibilang gila? Jadi karena kita gila. Iya, kita gila memang, karena ngapain sih? Gila. Ngapain sih capek-capek bikin video? Terutama kita ngomongin fase-fase awal nge-YouTube ya, belum ada kita belum bisa menjaring komunitas viewer yang setia sama channel kita, apalagi ngomongin duit dari YouTube, belum ada sama sekali kan. Ngapain coba kita capek-capek bikin video, udah gitu masih modal kuota buat upload segala macem, wifi, duit, tenaga, ngapain sih? Aku ngerasain banget. Nah itu dia kan, makanya aku ngerasain banget. Ini bukannya aku mau pengen menjatuhkan mental teman-teman, maksudnya penontonnya Mas Andri Tama ini yang pengen YouTube, itu enggak juga. Cuman memang itu fakta yang terjadi, kenyataannya memang seperti itu. Nge-YouTube itu tuh nggak gampang. Jadi pastikan kalian udah punya stamina dan mental baja sejak dini. Nah itu sih yang harus dipersiapkan. Jadi YouTube itu kalian harus mikirnya ini tuh kayak lari maraton lah. Kalian nggak bisa berharap hasil yang instan gitu. Bakalan ada proses yang panjang, dan itu makanya kenapa saya bilang tadi kalian harus mulai dari sekarang. Karena kalau nggak dari sekarang, persaingan tambah gede, tambah susah. Terus kaliannya juga nanti bakal butuh waktu buat mengembangkan channel kalian itu gitu sih kira-kira. Kembali ke tadi kan kata Pak Moy sendiri tadi, masalah yang 3 tadi, waktu, energi, sama otak. Di bagian yang otak tadi kata Bang Moy kan masalah konten. Bicara masalah YouTuber gaming, apalagi masih di awal-awal, konten apa sih yang cocok? Soalnya gini, aku ngerasain sendiri, aku dari awal itu kan nge-gameplay, susah banget naiknya. Menurut Bang Momoy sendiri, konten apa sih yang kiranya, jenis konten apa sih yang kiranya tuh cocok buat YouTuber?
pemula. Soalnya aku ya gitulah, kalau aku ngerasain sendiri kan naik dari gameplay itu agak susah. Apa jadi bisa dimarit? Aduh, mulut gue. Pelan-pelan aja, Aduh, pelan-pelan gugup. ngomongnya. Kayaknya gitu loh. Gimana? Aku ngerasainnya buat nge-gameplay buat nge-gameplay di awal-awal ngebentuk YouTube itu susah. Ada nggak masukan dari Bang Momoy, jenis konten apa sih untuk YouTuber gaming di awal-awal itu yang recommended banget gitu loh, yang bisa membawa channel itu naik? Ya, ini pertanyaan yang agak-agak berat ya, maksudnya gini deh. Aku mau ngasih 2 kabar dulu. Yang pertama kabar baik dan kabar buruk. Ya, Pilih yang mana dulu nih? Yang enak dulu, yang manis dulu. Yang manis dulu ya. kasih manis dulu. Gini, Ya, kasih manis dulu. Kita Aku sambil ngomongin- nyatet. oke, kita ngomongin channel gaming ya. Itu tuh kabar bagusnya. Iya. Konten gaming itu pangsa pasarnya gede banget di YouTube. Banyak banget peminatnya, pasarnya gede banget. Jadi potensi video kalian untuk ditonton itu sebenarnya luas banget. Dan kita tahu sendiri kan industri gaming juga berkembang toh, ada gamenya juga genrenya macam-macam, dan tiap genre itu pasti ada penikmatnya. Itu satu kabar baiknya itu. Terus kabar buruknya, channel dengan kategori gaming itu persaingannya juga besar banget. Itu Luar kabar biasa. buruknya. Nah, Luar biasa. gitu. Jadi pasarnya gede, persaingannya juga gede. Jadi wajar banget kalau ada pemula di YouTube, apalagi channelnya tentang gaming, yang susah banget naiknya karena memang fitrahnya seperti itu, Mas Andri Tama. Itu yang harus dipahami pertama ya. Jadi kalian harus siap-siap, jangan sampai kalian terus berhenti nge-YouTube cuma gara-gara upload 5 kali atau 10 kali nggak ada yang nonton terus berhenti. Apalagi kita ngomongin masalah channel gaming nih, nggak cukup 50 video buat bikin kalian itu beralasan untuk Bener berhenti banget. di YouTube gitu. 50 video tuh masih kurang, Bener bahkan banget. 100 juga masih kurang gitu loh menurutku, buat sekarang loh, buat kondisi sekarang. Karena ya itu persaingannya tambah berat. Bener itu banget. sih. Terus kalau mengacu ke pertanyaan yang tadi, ini tadi intermezzo aja ya, maksudnya intro buat ke jawabannya, itu buat masalah rekomendasi Iya. konten apa sebenarnya. Aku nggak mau ngomong, oh kalian harus bikin konten A, B, C, D, karena apa yang aku rekomendasiin sekarang bisa jadi minggu depan udah berubah, bulan depan bisa berubah, atau nggak usah lama-lama, besok pun juga udah bisa berubah, karena tren di YouTube itu tuh berubah terus gitu. Nah, Siap. yang harus kalian perhatikan sebenarnya ada satu sih, buat bikin channel gaming itu kalian harus mulai dengan 2 hal. Yang pertama dari kebisaan, dan yang kedua itu dari ketertarikan. 2 itu aja. Kebisaan sama ketertarikan. Kenapa aku ngomong kebisaan? Itu biar kalian itu memang benar-benar terlihat kalian tuh menguasai game apa yang kalian mainkan. Kalau memang kalian mau gameplay ya. Kalaupun kayak Mas Andri Tama ini, dia kan memang spesialis main game-game yang jadul-jadul nih, emulator-emulator gitu kan. Kayak di PS1 ya, itu memang Iya. dia bisanya seperti itu dan dia menguasai gitu loh. Jadi nanti di hadapan viewer kalian itu sebagai kreator tuh, oh ini YouTuber ini memang bisa nih, memang masternya dalam tanda kutip bahas yang kayak gitu-gitu. Itu jadi kalian usahakan kayak gitu. Jadi kalau kalian memang bisa nih, katakanlah kalian jago main Minecraft, monggo aja langsung hajar aja main Minecraft. Atau kalian nggak jago main apapun tapi ternyata kalian jago nih bikin video-video exe. Nah, bisa kalian tuh main apapun kalian bikin video exe. Jadi kalian harus mengenali dulu potensi kalian. Gitu. Iya, Mengenali dulu potensi kalian. ngerti. Nah, terus kenapa harus ketertarikan? Itu hubungannya karena biar kalian itu suka dulu sama yang udah kalian yang kamu jalani di YouTube ini. Karena ya kayak yang saya bilang tadi, ini kita bakalan ngomong masalah YouTube itu tuh long term gitu loh, jangka panjang, bakal butuh stamina. Kalau kamu nggak enjoy, wes bakalan mandek di tengah, wes jamin. Kalian benar-benar harus menikmati semua prosesnya di YouTube itu dulu. Gitu sih. Intinya Kira-kira. hobi garis besarnya. Kalian memang harus menikmati dulu gitu loh.
Itu sih yang Oh menurutku iya iya bisa dimengerti banget. menurutku daripada kalau memang harus milih antara kebisaan atau ketertarikan, mending yang ketertarikan dulu deh. Kalian memang harus benar-benar enjoy dulu itu. Dan kalau masalah kebisaan ini memang kalian harus banyak eksperimen sih nanti di Kalau YouTube. Biar kalian tahu kalian itu nunggu pro dulu gitu. Hah? Gimana? Nunggu pro dulu gitu mainnya. Enggak juga sih, maksudnya kalian kan bisa eksperimen. Katakanlah kalian bikin konten kayak gini, oh aku bisa nih yang kayak gini, ternyata bisa. Kalau nggak bisa ya coba dulu yang lainnya, ganti. Oh Nah, iya. kalian banyak eksperimen-eksperimen. Ini aku ngomongin pengalaman aja ya. Dulu aku juga kontennya gameplay persis kayak Mas Andri Tama. Dulu zaman channelku masih namanya Gamer Kere. Itu aku main game-game yang ya jadul-jadul kayak gitu karena keterbatasan apa namanya perangkat juga. Dulu juga cuma pakai HP kentang bisanya buat main kayak gitu. Ternyata memang naiknya susah Ini dia titiknya. ini kan yang ditunggu-tunggu. Titiknya ini. Ini Dulu- yang ditunggu-tunggu ini. Dulu aku pakai pertama nge-YouTube itu kan maksudnya aku serius nge-YouTube itu tuh awal tahun 2018 ya, bulan Februari. Itu aku pakai HP dengan spesifikasi RAM 4 GB. Pakainya Redmi Note 4 dulu, masih inget aku. Xiaomi Redmi Note 4. Itu dan memang pas itu perkembangannya susah buatku. Gameplay itu buatku perkembangannya nggak kayak yang aku ekspektasikan gitu loh. Terus kan aku nemu channelnya Den Iya, Jesse iya. itu dan aku banyak dapat ilmu. Terus aku coba-coba buat eksperimen. Ternyata aku nyoba untuk beralih ke konten gaming yang lebih ke rekomendasi game. Ternyata lebih bisa naik. Naik. Nah, jadi itu loh maksudku dengan eksperimen tuh kayak gitu loh. Cuman mungkin rezekiku aku dengan beberapa kali eksperimen tuh aku udah nemu formulanya gitu loh buat channelku sendiri. Nah, ada juga temanku yang berkali-kali eksperimen lama, butuh proses agak lama, itu baru nemu juga ada gitu loh. Jadi tiap orang itu beda-beda. Kalian nggak bisa ngelihat satu YouTuber yang videonya rame nih terus kalian coba buat mengcopy apa yang mereka lakukan ke channel kalian terus berharap bisa serame mereka, nggak bisa kayak gitu. Karena tiap channel itu ada daya tariknya tersendiri. Nah, itu yang harus kalian cari sih. PR-nya di situ gitu. Seperti itu kira-kira.